Bayangin lo lagi scroll berita, terus lo baca, TNI gempur sarang OPM, kontak tembak pecah di pegunungan Papua. Sekilas lo mungkin mikir, loh, bukannya konflik di Papua udah dari dulu ya? Iya bang, dari dulu banget. Tapi yang jarang dibahas, kenapa gerakan separatis OPM atau Organisasi Papua Merdeka ini gak pernah benar-benar bisa ditumpas habis, bahkan setelah puluhan tahun operasi militer dilakuin? Jawabannya panjang dan kelam. Mari kita buka pelan-pelan sejarah berdarah di balik kata Papua Merdeka. Bagian 1. Awal mula lahirnya OPM. Kita mulai dari tahun 1961 saat Belanda masih bercokol di Papua Barat. Waktu itu Belanda udah nyium kalau Indonesia bakal menuntut wilayah itu jadi bagian NKRI. Jadi, mereka buru-buru bikin simbol negara Papua sendiri. Bendera bintang kejora, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, dan bahkan parlemen kecil. Tapi, tahun 1962, dunia berubah. Tekanan dari PBB dan Amerika memaksa Belanda menyerahkan Papua ke Indonesia lewat perjanjian New York Agreement. Masuklah pasukan Indonesia ke Papua. Dan disinilah bibit perlawanan mulai tumbuh. Banyak orang Papua yang merasa kami nggak pernah ditanya mau ikut Indonesia atau nggak. Nah, dari situ muncullah Organisasi Papua Merdeka atau OPM pada 1965 dengan satu tujuan besar, memerdekakan Papua dari Indonesia. Bagian 2, konflik yang tak pernah padam. Tahun demi tahun berlalu, tapi konflik gak pernah selesai. TNI Polri berusaha mengamankan wilayah. OPM melakukan serangan gerilya dari hutan-hutan lebat dan pegunungan tinggi yang sulit dijangkau. Bayangin, sebagian besar markas OPM itu di atas gunung setinggi 2000 meter lebih, hutan tebal, kabut tebal, dan jalur logistik super berat. Ini bukan perang kota, ini perang di alam liar, di tempat yang bahkan sinyal HP aja susah muncul. Itu sebabnya operasi militer di Papua sering makan waktu lama dan korban banyak. Dan bukan cuma senjata, konflik ini juga perang informasi. OPM punya jaringan di luar negeri, terutama di Australia, Belanda, dan Inggris, yang gencar mengkampanyekan isu pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri. Mereka punya sayap politik seperti ULMWP atau United Liberation Movement for West Papua yang rajin muncul di forum-forum internasional. Nah, ini dia inti pertanyaannya bang. Kenapa sampai sekarang OPM gak bisa diberantas total? Ada 3 alasan besar bang. Medan geografis Papua. Papua itu luas banget, hampir sepertiga luas Indonesia, tapi penduduknya cuma sedikit. Pegunungan tinggi, hutan lebat, sungai dalam, semua jadi benteng alami buat kelompok bersenjata. Dukungan simpatisan dan isu identitas. Sebagian masyarakat masih merasa mereka berbeda dengan Indonesia, baik budaya, ras, maupun sejarahnya. Rasa ketidakadilan ini jadi bahan bakar yang dimanfaatkan OPM buat terus merekrut anggota. Bantuan dari luar negeri. Gak banyak yang tahu, tapi ada dana dan dukungan moral dari kelompok aktivis internasional yang pro Papua Merdeka. Walau nggak resmi, tapi cukup buat bikin OPM tetap hidup dan bergerak di bawah radar. Nah, sekarang ceritanya mulai berubah bang. Beberapa waktu terakhir, TNI udah mulai makin berani dan terukur dalam operasi pemberantasan OPM. Pasukan elit seperti Kopassus, Yonif Raider, dan Satgas Nanggala mulai digerakkan buat bersih-bersih wilayah rawan. Berita terbaru menunjukkan beberapa markas besar OPM di daerah Pegunungan Bintang dan Intan Jaya berhasil direbut. Bahkan beberapa pimpinan OPM mulai tertangkap atau menyerahkan diri. TNI juga mulai menggandeng masyarakat lokal dengan program sosial dan pembangunan supaya akar dukungan OPM bisa terputus. Artinya, sekarang bukan cuma perang senjata, tapi juga perang memenangkan hati rakyat. Konflik Papua bukan cuma tentang peluru dan bendera. Ini tentang sejarah panjang, luka lama, dan identitas yang belum selesai. Tapi satu hal pasti, Papua adalah bagian dari Indonesia. Dan perjuangan bukan cuma menumpas pemberontak, tapi juga membawa keadilan dan kesejahteraan buat semua rakyat di tanah paling timur negeri ini. Selama itu belum tercapai, konflik ini gak akan pernah benar-benar berakhir.